Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bella Malista di edisi Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, kali ini kita kedatangan tamu juga dari sumber yang biasanya kalian ikutin nih, misalnya YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, beliau ini adalah seorang yang expert di bidang itu. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu nih, sebelum kita syuting, kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, pengecekan suhu, sampai terus berhati-hati ya dalam berkontak gitu. Nah, tema kali ini, edisi kali ini adalah cara memaksimalkan soft skill yang dimiliki sebagai sumber penghasilan. Kalian nih cocok banget nih dengerin video ini biar hari-hari kalian itu tidak terbuang sia-sia gitu. Nah, kita kedatangan langsung ini adalah Mbak Eki Arum Hasanah. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Mbak? Puasanya alhamdulillah baik. Jogja sangat panas, jadi perlu ekstra juga. Ini adalah tahun sekali. kedua di mana puasa ini berbarengan dengan pandemi. Iya, jadi butuh mental yang cukup kuat dan stamina yang kuat ya Mbak ya. Tapi lebih enaknya lagi karena pandemi berarti bisa di rumah terus gitu. Iya sih Mbak. Jadi lebih hemat. Lebih hemat. Bukbernya ditunda dulu berarti. Iya. Rasanya momennya juga berbeda ya. Rasanya. Nah, by the way, ini kan Mbak Eki ini sebagai penyiar radio Rejo Buntung dan YouTuber. Oke. Wow. Nah, aku mau tahu deh Mbak, bagaimana sih cara membagi waktu antara menjadi penyiar dan YouTuber? Oke, sebenarnya kalau mau bagi waktu ya udah ngikutin jadwal aja sih. Jadi pasti, berarti kalau misalnya nge-YouTube tuh nggak setiap hari Mbak atau gimana? Enggak setiap hari. Karena kan memang aku part time juga di Reca Buntung. Jadinya udah ada jadwalnya seminggu 3 kali kayak gitu. Nah, nanti pas sela-sela itu yaitu buat nge-YouTube. Tapi nge-YouTube kan nggak cuma langsung tag video kayak gitu kan, harus mikirin juga konsepnya apa. Nah, itu yang biasanya agak lama. Yang mana juga. Kayak gitu. Di YouTube Mbak tuh udah ada kira-kira 10.000 lebih subscriber. Ya kan ya Mbak. Isi kontennya ada challenge, ada Q&A juga, ada review dan masih banyak lagi. Nah kan sama nggak sih Mbak menjadi penyiar dan vlogger itu? Terus intinya kan sebenarnya sama-sama menjadi public speaking atau perlu skill yang lainnya sih Mbak? Kalau kesamaan pasti ada, harus pakai ilmu public speaking itu tadi. Tapi banyak bedanya juga. Misalnya dari segi yang kerasa banget tuh kontennya. Kalau kontennya kalau misal jadi penyiar radio itu menurutku lebih ringan. Sebenarnya dari kita juga, misal nanti hari ini kita mau ngebicarain soal apa, kan kalau di Radio Reca Buntung biasanya opini kamu milih mie ayam apa bakso misal kayak gitu. Nah, itu juga nanti harus dipikirkan juga informasi yang mau disampaikan tentang apa aja seputar bakso, mie ayam kayak gitu. Tapi menurutku itu lebih gampang, lebih ringan dan nggak butuh persiapan yang banyak. Beda sama kalau YouTube tuh mau bikin konten apa ya, itu benar-benar bisa sampai kehabisan gitu loh. Iya, soalnya kan itu juga kebutuhan gambar juga, nggak cuma suara. Kalau radio kan cuma suara. Terus juga mungkin kalau di radio tuh kita lusuh-lusuh pun nggak masalah ya. Habis macak kalem juga bisa kan kalau di macak kalem bisa, macak yang lainnya juga bisa. Tapi kalau di YouTube ya mau nggak mau sebenarnya kita juga harus memikirkan penampilan kan. Ya bisa aja sih kita, maksudnya nggak make up polosan, tapi kan nggak enak banget dilihat kamera kayak gitu. Jadi memang harus persiapannya lebih kompleks kalau di YouTube kayak gitu. Konsepnya, idenya, terus siapa yang dilibatkan itu pasti harus ada penjadwalannya juga gitu. Repotnya juga tuh pas
kehabisan ide. Iya, itu bener-bener aku kemarin sempet kan kehabisan ide. Aduh, ngapain lagi ya? Kayaknya konten-konten yang lain tuh udah aku sampein kayak gitu loh. Aku mau bikin apa? Terus akhirnya ya udah yang terakhir itu aku ngevideo anak didikku. Kan aku yang baca Iqra itu ya Mbak ya? Iya, kok tahu sih? Iya kan aku melihat Instagram Mbak. Iya, aku ngevideo itu dan tapi itu belum tayang di YouTube, baru proses editing juga. Masih di IGTV doang ya Mbak ya. Nah, terus dengan adanya suami juga terbantu juga konten-konten Mbak kan. Oh iya, betul sekali. Sekali ya membuat orang-orang ini kayaknya wah so sweet banget. Iya, gitu. Namanya juga pengantin baru. Iya sih Mbak, aduh. Nah Mbak, terus sistem kreatif bikin vlognya itu gimana sih Mbak? Terus mungkin bisa dijelasin nih prosesnya. Mulai dari penentuan ide, judul, editing sendiri atau gimana? Iya, sendiri. Wow. Belum punya tim buat bayar sih. Ya kayak gitu, makanya semuanya dilakuin sendiri. Untuk prosesnya ya biasanya idenya itu random sih, tapi aku emang aku ini fokusin sebenarnya tuh kontenku lebih ke beasiswa. Awalnya kan aku nge-YouTube itu karena aku di Pare, kampung Inggris Pare Kediri. Nah, terus banyak yang tertarik kayak pengen tahu informasinya di sana tuh kayak gimana kayak gitu loh. Akhirnya aku kan ya udah aku bikinin aja video biar nggak pada tanya kan, biar lihat video aja kayak gitu. Nah, ternyata rame di situ. Akhirnya aku fokusin kontenku seputar Pare, seputar bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kan aku udah di Jogja, udah nggak bisa bikin konten tentang Pare lagi. Akhirnya aku harus kotak lagi ya Mbak ya biar tetap berjalan. Akhirnya aku beralih ke konten beasiswa di luar negeri ataupun dalam negeri yang bisa dilakukan. Terus aku wawancara sama orang-orang itu. Nah, terus aku udah kayak mentok beasiswa macam-macam udah aku wawancarain. Terus apa lagi nih kayak gitu. Dan ya kebetulan aku habis nikah sama suamiku itu kan. Ada ini ya ide-ide konten lagi, tapi yang penting aku prinsipnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya alasan menikah cepat apa itu ternyata bisa jadi referensi untuk orang lain. Terus juga aku biaya nikah. Nah itu ternyata yang nonton tuh banyak banget sampai 50.000 lebih. Itu beneran kurang dari 1 juta Mbak untuk biaya? Itu untuk akadnya 1 jutaan untuk akadnya aja. Kan aku belum ada resepsi kayak gitu. Nah ternyata padahal aku waktu itu aku iseng aja ya, barangkali ada yang butuh, ternyata banyak yang nonton dan menurut mereka itu bermanfaat kayak gitu loh, termasuk aku kan referensinya kayak gimana ya seperti itu. Jadi untuk kontennya itu kan karena macam-macam itu, jadi idenya ya sekenanya aja kayak gitu. Terus ntar tag videonya aku biasanya hari Jumat sih, kan itu seminggu sekali. Aku targetnya seminggu sekali. Sebenarnya dulu tuh seminggu 3 kali, tapi karena teran karena ngerjain apa-apa sendiri ya Mbak ya. Iya makanya itu. Ide-idenya juga lama-kelamaan kalau sering kayaknya terkuras juga. Betul, kayak udah bener-bener kehabisan. Iya benar. Terus seminggu 2 kali, ternyata masih keteterannya, udah seminggu sekali aja. Dan Jumat tag, ntar biasanya Sabtu aku edit paginya, terus sorenya aku upload. Kayak gitu. Jadi tetap ada kerumitan di situ ya Mbak ya. Iya lumayan. Kan tadi kan tentang beasiswa kan di luar negeri kan. Mbak juga kayaknya aku lihat di YouTube ada ke luar negeri juga waktu itu. Iya alhamdulillah. Itu kemana itu Mbak? Ada ke Malaysia, Jepang, Hongkong, Korea juga. Asia ya Mbak ya. Itu ngapain sih Mbak? Nah itu tuh aku kepo. Aku juga mau jalan-jalan. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya benar. Pandemi udah gak bisa. Pandemi. Ya itu sebelum pandemi pertama kali ke Malaysia itu iseng-iseng karena ada tiket murah, terus pengen ngerasain gimana sih naik pesawat, gimana sih ke luar negeri, kan aku belum pernah nih naik pesawat. Pengen tahu rasanya. Ke Malaysia ada tiket murah, ya udah ke situ. Dan kita tuh aku sama teman-temanku kan 3 orang nggak mau rugi. Jadi gimana caranya biar nanti itu kita keluar uang tapi bisa balik lagi. Nah waktu itu ada Net Citizen Journalist. Itu kalau kita ngirim videonya tayang, nanti kita bakal dikasih fee. Nah akhirnya aku ngasih bikin beberapa list. Kita bakal bikin video liputan apa di Malaysia. Terus ternyata itu tayang, jadi bisa balik modal gitu loh. Iya benar ya, kayak ya itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat alhamdulillah menguntungkan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di Malaysia itu liputan, terus di Jepang tuh niatnya juga liputan, tapi ternyata nggak ada yang tayang. Main. Terus kalau di Hong Kong itu emang aku
bener-bener sendiri itu aku di Hong Kong pengen ngerasain ada tiket murah juga. Terus pas Korea itu alhamdulillah hadiah dari pemerintah Korea. Karena jalan-jalan. Itu ngapain Mbak? Apa di pemerintah Korea? Kayak apa ya, mungkin dinas pariwisata Korea di sana. Terus Mbak disuruh ngapain Mbak di sana Mbak? Jadi itu kan sebenarnya lomba vlog. Nah, tetap ya digital ini ya. Kontennya tetap gitu ya. Ya masih di bidang itu. Aku sama temanku alhamdulillah menang kayak gitu. Terus dikasih gratis ke sana, disuruh nge-explore sana, dibiayain selama 7 hari. Terus nanti videonya dikirimkan ke sana. Jadi ya sama diupload di media sosial kita. Jadi ya untuk promosi kayak promosi di sana ke sini gitu ya Mbak ya. Nah, kalau perangkat untuk ngevlognya itu masih pakai apa Mbak? Apa udah punya proper kamera yang DSLR atau mirrorless atau cuman pakai HP aja Mbak? Nah, itu masih sederhana banget. Aku pakai handycam. Oh, itu yang zaman dulu gini? Iya. Wow. Cam recorder itu dari tahun 2015 sejak aku jadi citizen jurnalis. Aku awalnya nggak punya alat sama sekali. Aku masih di kampus kan, ikut TV komunitas kampus. Itu aku pinjem dari TV komunitas kampus terus. Nah, tapi karena nggak enak kan, masa pinjem terus, nggak modal banget gitu. Akhirnya ya udah modal beli kamera itu 3 juta. Dari 2015 sampai sekarang masih aku pakai. Masih awet juga Mbak. Sebenarnya dulu tuh pernah ini beli mirrorless yang second bekas. Tapi ternyata cuma dipakai 4 bulan rusak. Jadi sekarang balik lagi ke yang handycam tadi. Itu ternyata jodoh cuannya di situ Mbak. Nah Mbak mau nanya lagi nih, menjaga konsistensi untuk produktif itu sulit nggak sih Mbak? Menurutku cukup sulit juga. Terutama mungkin kayak yang aku kan udah pernah ngerasain seminggu mau konsisten 3 kali, ternyata nggak bisa, 2 kali ternyata nggak bisa. Ya udah akhirnya 1 kali. Tapi itu harus dilakuin gitu loh. Ya. Udah terjadwal gitu ya Mbak ya. Yang penting tetap konsisten bikin, jangan sampai seminggu nggak bikin, dan semampunya aja. Jadi gitu. Kalau ada ide-ide apa, kalau bisa dicatat terus eksekusi gitu ya Mbak, biar tidak terlewat dari jam tayang gitu ya Mbak ya. Terus gini Mbak, soft skill apa aja sih yang harus dimiliki untuk anak muda ini yang mau menjadi YouTuber juga atau menjadi penyiar juga, membisnis juga, dirakap semua Mbak. Soft skill yang kalau untuk YouTuber apa ya, tergantung dia mau on cam atau enggak. Misal on cam ya memang dia yang pertama mental dulu sih, karena banyak orang yang dia tuh mungkin sebenarnya dia punya kemampuan public speaking tapi mentalnya nggak jadi. Jadi kayak masih malu, aku kok harus apa sih diliatin orang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Jadi mental dulu. Terus yang kedua yaitu punya kemampuan public speaking. Tapi ada juga YouTuber yang dia cuma di balik kamera, misalnya konten masak itu kan dia yang penting ada resepnya, terus ngolah-ngolah makanannya kayak gimana, kayak dia gitu. Dubbing gitu ya Mbak ya. Yang penting punya kemampuan di bidangnya, terserah bidangnya apa, teknologi, apa masak, apa pertanian, itu juga bisa. Nah temanku itu ada yang dia konten YouTube bahkan udah sampai 1 juta subscriber, itu di bidang pertanian dan dia nggak on cam sama sekali. Terus ngapain itu Mbak? Dia wawancara orang-orang narasumber yang memang berpengalaman di bidang pertanian. Mungkin itu menjadi daya tarik seseorang untuk ngenalin kontennya itu ya Mbak ya. Iya, dan dia punya kemampuan editing. Nah, jadi tergantung kemampuan apapun, yang penting bisa difokusin dan itu bisa dimanfaatkan di dunia per-YouTubean kayak gitu sih. Jadi itu menjadi istilahnya YouTuber, konten kreator juga ya Mbak ya, penyiar, dan itu harus punya tekad, kepercayaan diri. Betul. Terus habis itu health mental juga harus diperhatikan ya Mbak, karena kalau misalnya tidak kuat dengan cacian di netizen itu bisa down kan ya Mbak ya. Betul. Nah terus habis itu harus tetap konsisten itu kuncinya. Nah Mbak Eki kan ini udah memiliki suami nih. Terus gimana Mbak sama suami? Apakah support dengan soft skill yang Mbak Eki punya nih dari dulu? Apa sebelum menikah udah tahu dulu Mbak jadi YouTuber? Udah tahu sih. Udah tahu, dan ya kalau suami alhamdulillah selalu support.
Cuma mungkin pas awal-awal dia nikah kan dia sering tak suruh jadi jadi bahan percobaan. ya makanya jadi narasumbernya ataupun ngevlog sama aku. Dia kan pemalu. Jadi nggak mau. Agak beda gitu. Sama Mbak Eki yang sering mengeksplor apa aja gitu ya Mbak. Iya, jadinya sering malu. Tapi mungkin karena udah lama-lama udah terbiasa kan. Jadi sekarang ya udah mau-mau aja kayak dan gitu. bisa mengimbangi yang penting ya Mbak ya. Terus support. Nah, terus di mana aja sih Mbak kita bisa belajar mengenai soft skill tersebut Mbak? Ya seorang menjadi orang public speaking yang bagus, terus habis itu apa menjadi content creator atau YouTuber yang bagus itu seperti apa? Kalau pertanyaannya di mana? Ya di mana-mana. Ada ya Mbak ya. Di mana-mana bisa kita cari ilmu itu gitu kan. Yang penting kita tuh tahu passion kita dulu di mana. Yang jelas itu karena banyak juga yang belum tahu apa sih passionku, apa sih bakatku kayak gitu. Tapi aku yakin setiap orang itu pasti punya passion. Pasti ada kemampuan, hanya saja mungkin belum muncul kayak gitu, belum tahu. Masih bersembunyi. Jadi itu yang harus digali dulu. Caranya menggali bagaimana ketahui diri dulu, kita tuh sukanya apa sih, suka tapi yang bukan cuma konsumtif, tapi juga bisa produktif atau menghasilkan. Misalnya kita suka bermain HP, tapi bermain HP-nya tuh bukan cuma yang cuma buka-buka sosial media kayak gitu, tapi yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Main HP sering posting nggak? Postingnya biasanya berbau apa? Misal suka sama pakaian, ya udah jualan pakaian, itu kan bisa nanti bisnis baju online shop kayak gitu. Ataupun ya yang apapun yang di sekeliling kita bisa dimanfaatkan. Bisa dijadikan konten apa aja juga ya Mbak ya. Pokoknya dalami passion dulu itu, terus nanti ilmunya bisa dicari di mana-mana. Bisa dari mungkin pelajaran sebelumnya atau ketemu orang yang betul lain gitu. Perbanyak relasi, perbanyak komunikasi, terus juga mungkin kalau ada seminar-seminar kayak itu, workshop itu ikutin aja. Kayak itu barangkali nanti bisa menemukan passionnya di situ. Nah Mbak, tadi udah banyak juga ulasan-ulasan dari Mbak nih. Nah mungkin ada sahabat-sahabat ID Web House ini yang masih bingung nih menentukan mau SMA, mau SMK, mau kuliah apa gimana gitu kan. Nah penting gak sih untuk menentukan jurusan yang ingin dicapai nantinya gitu Mbak? Kalau menurutku jawabannya penting. Ya karena nantinya ketika kita tahu kita passionnya di apa, kemampuan kita itu apa, terus kita bisa masuk ke jurusan-jurusan itu, nanti kedepannya untuk mencapai kesuksesan istilahnya kayak gitu, itu tuh lebih gampang gitu loh. Karena berada di bidang yang tepat gitu ya. Berada di bidang yang tepat. Makanya dari sedini mungkin seharusnya udah tahu passionnya apa, kemampuannya itu apa, bakat-bakatnya apa. Karena aku yakin setiap orang itu pasti punya bakat. Walaupun mungkin ada yang belum tahu bakatnya apa kayak gitu. Nah itu yang perlu digali kayak gitu. Terus bagaimana sih Mbak tanggapan orang tua dengan profesi Mbak menjadi YouTuber ini? Pasti di awal apakah sudah menerima atau gimana Mbak menjelaskan kepada orang tua Mbak? Kalau orang tua alhamdulillah dari awal itu selalu support apapun kegiatanku, apapun yang aku lakukan selama itu baik dan positif, bermanfaat kayak gitu. Nah termasuk di YouTube juga bahkan orang tua aku tuh sering ikut kayak nge-share video yang aku bikin kayak gitu. Membantu ini ya mencari subscriber juga ya Mbak. Kayak gitu ya, yang minimal biasanya nge-share di mungkin grup-grup. Tapi ya itu disesuaikan video apa, misalnya video tentang rumah tangga bisa di-share ke grup-grup PKK dan sebagainya kayak gitu. Bener. Alhamdulillah support ya. Walaupun ada misal beberapa bagian pernah mungkin aku yang agak di bidang pribadi kayak gitu, misal tentang pengelolaan keuangan. Nah, ibuku agak kok kayak gitu diungkap sih kayak gitu. Tapi aku juga mencoba menjelaskan ini tujuannya itu untuk kebermanfaatan gitu loh, bukan untuk yang memperlihatkan, tapi barangkali dari kayak gini banyak orang yang bisa terinspirasi dan ternyata memang benar komen-komennya tuh mereka kayak baru tahu gini caranya biar lebih hemat tuh seperti apa, terus pokoknya bisa menginspirasi videonya ini biar untuk kedepannya bisa lebih irit gitu dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak gitu. Terus Mbak, orang tua diikut sertakan nggak Mbak? Misalnya ada konten sama orang tua gitu, pernah nggak Mbak?
Pernah sekali sama ibu, itu pas ngebahas biaya pernikahan, kayak gitu. Seru banget tuh pasti. Ya, tapi kalau itu sih cuma ngebahas soal biaya aja sih, belum kayak yang video yang heboh-heboh. Tapi aku sempat kepikiran juga sih, mungkin sama orang tua, kedua-duanya kayak gitu, ntar terus ngebahas soal apa keluarga atau sebagainya, itu kepikiran juga sih. Makasih loh idenya. Sama-sama Mbak. Nah, terus habis itu kan udah menjadi YouTuber ini udah berapa lama Mbak? Kalau akunnya itu udah dari 2011. Tapi ini kan 2021 udah 10 tahun. Iya, tapi itu kan cuma kayak upload video-video kuliah, tugas-tugas kuliah kayak gitu. Iseng-iseng dulu ya awalnya. Dokumentasi biar nggak hilang, masukin situ kayak gitu. Tapi mulai benar-benar kayak bikin konten kayak gitu pas di Pare itu berarti 2016 akhir. 2016. Ya 4 tahun, 4-5 tahun. Udah konsisten di YouTube ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah, terus pastikan ada suka dukanya. Mungkin ada video yang berkesan atau ada konten yang menurut Mbak tuh ada agak nyes gitu atau nyesnya tuh gimana? Agak sedih gitu. Kan ada yang suka dan duka nih Mbak bikin video. Nah, sukanya itu bagian konten apa atau dukanya tuh bagian konten apa? Kalau sukanya alhamdulillah bisa keliling-keliling di luar negeri. Saya juga mau. Itu alhamdulillah. Terus juga mungkin ya karena dari kemampuan itu di bidang vlog kayak gitu bisa sampai ya luar negeri, yang aku kadang ini tuh beneran gak sih kayak gitu. Misalnya yang di Korea itu kan benar-benar semuanya gratis, itu gak nyangka banget. Itu sukanya. Kalau dukanya, kalau untuk video apa ya, jarang diperlihatkan di video. Iya juga sih. Tapi misal duka dalam hal teknis ya, mungkin perjuangannya sih. Misalnya kayak gini, dulu aku belum punya laptop yang memadai untuk editing. Akhirnya aku harus ngedit tuh di Balai Desa, kan ada komputer Karang Taruna. Dimanfaatkan ya Mbak. Iya betul. Yang kalau aku pas kuliah kan aku ngeditnya di kampus, tapi pas udah nggak kuliah ngeditnya di Karang Taruna Balai Desa itu. Nah itu aku yang tiap malam harus ke sana ngupload di sana. Padahal itu jarak rumahku juga kan ya bukan nggak deket juga gitu loh, dan harus sampai malam, tengah malam, cewek pula di sana sendiri kayak gitu. Belum jaringannya, belum nanti kalau hujan kayak gitu. Terus alhamdulillah udah ada laptop. Nah sekarang permasalahannya aku kan tinggal di rumah suami. Itu tuh jaringan sinyalnya susah, jadi harus wifi-an. Tapi di rumah suami belum ada wifi. Jadinya kita harus yang ke Balai Desa juga. Ya, soalnya sinyalnya masih susah. Ke Balai Desa buat wifi-an. Biar lancar semua ya Mbak ya, tidak ada yang tertunda. Nah, terus habis itu ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini Mbak. Oke. Apakah Anda siap? Sebutkan apa? Nah, kasih tips dong Mbak untuk sahabat-sahabat ID Web Host atau yang sedang menonton ini, generasi mager, generasi rebahan, biar terus semangat meningkatkan produktivitasnya di masa pandemi ini tentunya. Oke, sebenarnya mungkin kalau aku menyebutkan ini juga harus kepadaku juga ya. Karena aku juga terapkan ini di seharian hariku. Ya, jadi gak cuma untuk teman-teman tapi untuk diriku juga. Generasi rebahan biar meningkatkan produktivitas. Kalau aku biasanya list apa yang mau kita lakukan di hari itu. List hal-hal produktif. Mungkin bisa juga pencapaian apa yang harus kita lakukan. Kalau pencapaian mungkin bulanan atau tahunan kayak gitu. Tapi kalau harian apa yang mau dilakukan? Kan aku selain nge-vlog terus siaran, biasanya aku nulis juga. Jadi nulis di web-web kayak apa penyuluhan sosial kayak gitu. Nah itu di list kira-kira mau ngapain. Misal kalau aku nulis apa, harus selesai kapan kayak gitu. Biar kita punya target. Terus juga kalau kita lihat HP, biasanya kan yang bikin mager tuh HP bener. Batasi sosial media. Makanya aku tuh sekarang jarang banget lihat misal story orang kayak gitu. Biasanya mungkin story orang-orang terdekat aja, itu benar-benar dibatasi. Kalau udah mungkin ngerasa berapa menit atau udah hampir sejam nih, setengah jam kayak gitu, udah langsung tutup HP-nya, langsung melakukan apa yang harus dilakukan. Yang harus udah di list tadi tuh ya Mbak. Nah segitu aja Mbak, ini pembahasan kita pada sore menjelang
beduk maghrib ini. Semoga sahabat-sahabat ID Web House ini terinspirasi juga menjadi YouTubers seperti Mbak Eki sebagai penyiar juga, sebagai pengusaha juga. Nah gitu Mbak. Terima kasih banyak Mbak Eki. Sama-sama Bella. Makasih waktunya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa cari aja nih di YouTube kita, namanya ID Web House. Dan kita juga menayangkan di berbagai platform seperti IGTV-nya ID Web House, dan juga ada Spotify-nya ID Web House, dan juga ada di media partner kita di teknologi. Buat kalian tetap patuhi protokol kesehatan, tetap puasanya lancar, semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.